Meski ia melaksanakan hadis-hadis secara zahir, meski ia mengamalkannya, selama dia membencinya dengan hatinya, maka itu menjadi salah satu dari pembatal keislaman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha ma ba'd fa in Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 12 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam sebuah kajian Islam ilmiah, membaca kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, pensyikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kitab ini merupakan syarah dari matan Nawaqidul Islam, matan pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, selama masih berlangsungnya pandemi penyakit COVID-19, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 ini dari atas muka bumi. Dan selama masih berlangsung pandemi COVID-19, maka kita setiap Kamis pagi sekitar jam 8 waktu Indonesia Tengah atau jam 7 waktu Indonesia Barat, kita membaca kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Sebenarnya pelajaran ini adalah pelajaran rutin setiap Rabu malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akan tetapi karena pandemi COVID-19, maka kita bisa mengadakan kajian hanya via online, virtual. Dan pada pertemuan sebelumnya, ini adalah pertemuan yang ke-54. Pada pertemuan sebelumnya, 53, 52, 51, kita sudah membahas tentang pembatal keislaman yang kelima yang dibawakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sedikit mengulangi apa yang sudah kita bahas, penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan ad-darsus sadis fi syarhin naqidhil khamis. Pelajaran ke-6 di dalam
penjelasan pembatal keislaman yang kelima. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "Man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara." Beliau mengatakan pembatal keislaman yang kelima adalah barang siapa membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski ia mengamalkannya, maka ia telah kafir. Kemudian Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwasanya dalil akan perkara ini adalah siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun ia mengamalkannya tapi hatinya membenci, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah surat Muhammad ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapus pahala-pahala amal mereka. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya siapa yang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang menunjukkan bahwa ini termasuk daripada perbuatan kekufuran. Ya, termasuk daripada perbuatan kekufuran. Kemudian Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan menjelaskan kenapa terhapus pahalanya orang yang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan termasuk dari pokok keimanan adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Maka barang siapa yang membenci hal-hal tersebut, maka berarti dia sudah membatalkan keimanannya. Ketika Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itu adalah karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah ini termasuk di dalamnya adalah Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka siapa yang membenci ini berarti sudah tidak beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang atas kalian, maka jauhilah. Siapa yang membenci berarti dia tidak mengamalkan ayat ini. Dia tidak mengambil apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membenci apa yang dilarang, atau dia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab kenapa membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengakibatkan perbuatan tersebut kekufuran, yaitu karena orang yang beriman, pokok keimanannya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, para rasul, para kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadha dan qadar. Siapa yang membenci berarti tidak beriman, karena di dalam iman ada kecintaan. Siapa yang membenci berarti tidak beriman kepada rukun iman. Kemudian yang kedua juga dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah bahwa membenci itu mencakup apa yang ada dalam Al-Quran ataupun
yang ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia membenci sedikit saja hukum atau apapun yang ada dalam Al-Qur'an, maka dia perbuatannya tersebut menyebabkan kekufuran. Kemudian apabila ada orang yang membenci hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatannya tersebut menyebabkan kepada kekufuran. Ini poin pertama ya. Poin yang kedua yaitu penulis, pensyarah maksud saya, Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan bahwa kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kecintaan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada ibadah yang sangat agung. Begitu juga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Maka apabila ada orang yang membenci apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebenciannya tersebut menyebabkan kebencian dari Allah dan kebencian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi, apabila ada orang yang membenci Al-Qur'an misalkan, membenci hadis Rasul, ini berarti konsekuensinya dia juga membenci Allah dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perbuatan kekufuran dan perbuatan kemurtadan. Nah, ini sebab yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah. Kenapa membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun mengamalkannya, maka ia telah kafir, karena barang siapa yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya berarti dia juga membenci Allah dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan membenci ini kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan bahwa ini adalah perbuatan kekufuran dan kemurtadan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mencintai apa yang ada dalam Al-Qur'an, mencintai syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan walau amila bihi, meskipun ia mengamalkannya. Artinya seseorang membenci sholat, meskipun dia mengerjakan sholat, tetapi karena dia membenci sholat, maka dia tidak beriman. Kemudian Syekh Al-Allamah pensyarah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan orang-orang munafik mereka membenci Allah, membenci Rasulullah, membenci wahyu dari Allah, ya, maka mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu ara'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, ayo ke sini, kita amalkan apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka engkau akan melihat orang-orang munafik mereka menahan darimu dengan benar-benar penahanan. Kenapa mereka menahan? Mengerjakan wahyu dari Allah, mengerjakan syariat dari Rasulullah SAW. Karena mereka membenci Al-Quran dan hadis. Ya, mereka membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, meskipun mereka terlihat salat, puasa, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mereka membenci, maka mereka benar-benar di dalam neraka yang paling dalam. Ini maksud daripada walaupun mengamalkannya. Jadi membenci ini urusan hati. Meskipun dia mengamalkan puasa, sholat, zakat, haji, tapi dia membenci, maka perbuatan tersebut menyebabkan kepada kekufuran.
Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan, adapun orang-orang yang kafir, yang asli kafir, maka mereka membenci risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Makanya mereka kufur. Mereka membenci kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ayo ke sini, ya, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka orang-orang kafir asliyun mengatakan hasbuna, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Mereka mencukupkan dengan apa yang mereka dapati dari adat kebiasaan dan juga hukum-hukum jahiliyah orang-orang terdahulu. Kemudian juga pensyarah membawakan surat Al-Baqarah ayat 170, yaitu bahwa orang-orang kafir asliyun, mereka kenapa kafir? Karena mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih menyukai apa yang mereka dapati dari kebiasaan nenek moyang mereka. Kemudian pensyarah Syekh Al-Allamah Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan, maka diturun yang mengaku Islam tetapi di dalam hatinya terdapat kekufuran, yaitu orang-orang munafik. Nah, adapun orang beriman, mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar wahyu tersebut dan kami taati. Satu, innama kana qaulal mu'minin idza du'u, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika mereka diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, ini sifat orang beriman seperti ini. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencintai apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, dan mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat beliau, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman tidak akan tidak akan merasa berat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka benar-benar menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada di dalam hati mereka berat kalau ada wahyu dari Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Maka tidak sekali-kali mereka tidak beriman sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, ini sifat orang beriman hanya kepada Allah, mereka terima itu. Dalam perkara ibadah, tidak melakukan perbuatan bid'ah, mengerjakan ibadah hanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terima itu. Tidak membuat hal-hal yang baru, salawat baru, zikir baru, sholat baru, ibadah baru, tata cara ibadah baru. Ya, mereka tidak melakukan itu. Mereka mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mencukupkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja.
Kemudian di dalam perkara muamalah, mereka tidak membenci apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membenci apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa taat, tunduk patuh. Diharamkan riba, maka mereka tidak benci akan hal itu. Mereka tidak benci pengharaman tersebut. Mereka patuh, tunduk, mendengar. Diharamkan menipu, mengoplos, memasukkan, mengurangi takaran timbangan, mereka tidak membenci larangan-larangan tersebut. Nah, ini dia. Mereka juga tidak membenci hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perihal muamalah. Ya. Ini seperti ini. Kemudian mereka di dalam perkara adab dan akhlak, mereka juga tidak membenci. Tidak membenci makan hanya pakai tangan kanan. Tidak membenci mereka. Tidak membenci orang yang menasihatinya untuk makan hanya dan minum hanya dengan tangan kanan, makan dan minum sambil duduk, tidak boleh berdiri dan seterusnya. Tidak membenci syariat apapun dalam aspek kehidupan syariat apapun, baik itu akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Nah. Kemudian ahibati hafizakum menjelaskan kemudian bahwa ada orang-orang yang menyimpang di dalam perkara ini, yaitu yang mencukupkan hanya dengan Al-Quran. Mereka mengatakan kami tidak menerima kecuali Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu adalah kitab yang paling sahih dari Allah. Mereka tidak menerima hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebagian ahli kalam, kaum Mu'tazilah di antaranya, mereka mengatakan bahwasanya kami hanya menerima di dalam perkara akidah hadis-hadis yang mutawatir. Sedangkan hadis-hadis yang ahad maka kami tidak terima. Ya, makanya mereka tidak percaya tentang nikmat dan siksa kubur karena hadisnya ahad. Sedangkan orang-orang beriman, ahlus sunnah, mereka tidak membedakan akan hal itu. Selama itu hadisnya sahih, berdasar dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih, baik itu mutawatir atau hadis yang ahad, maka mereka menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai perkara ini. Pensyarah menjelaskan dalam kitabnya dan yang kita sudah baca adalah sampai di sini. Kita lanjutkan ya. Penulis atau pensyarah, kalau saya katakan pensyarah itu berarti Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, penjelasan pembatal keislaman. Ya. Nah, adapun kitab ini adalah syarah dari matan aslinya yaitu Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka kalau saya katakan pensyarah berkata, pensyarah itu berarti adalah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, salah satu anggota Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi dan salah satu anggota panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di kerajaan Arab Saudi yang masih hidup sampai sekarang. Taib. Pensyarah hafizahullah taala berkata, "Wa minal ajib annahum yabnuna aqaidahum ala ilmi al-kalam wa ilmi al-mantiq wa yaquluna innahuma yufidani al-yaqin wa kalamullahi la yufidu al-yaqina indahum was sunnatu la tufidu al-yaqina indahum." Hadza minadh dhalal wal intikas. Yang mengherankan justru mereka membangun dasar akidah mereka berdasarkan ilmu kalam dan ilmu logika. Ini yang kita katakan tadi. Ada orang-orang yang cuma percaya kepada Al-Quran saja dan tidak percaya kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan lebih parah lagi, ada orang-orang yang cuma mengedepankan logika saja, akal saja dibandingkan dalil. Dan ini salah satu penyimpangan yang sangat besar dari ahli kalam.
yaitu taqdimul aql 'ala naql, mengedepankan akal dibandingkan naql, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya ingin mengingatkan bahwa sering sekali dikatakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau adalah bermadhab ahli kalam, kemudian Imam Nawawi rahimahullah bermadhab ahli kalam, maka kita katakan tidak. Tetapi memang ada beliau terpengaruh dengan ahli kalam, tetapi beliau tidak bermazhab dengan mazhab ahli kalam. Karena orang ahli kalam, ahli filsafat, mereka mempunyai metodologi, bahkan ideologi di dalam akidah mereka. Apa itu? Yaitu taqdimun aql 'alal aql, mengedepankan akal dibandingkan dalil. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak seperti itu. Silahkan lihat kitab beliau Fathul Bari. Kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah tidak seperti itu. Maka tidak benar kalau seandainya ada orang bersandar bahwasanya atau menuduh bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar ataupun Imam Nawawi rahimahullah termasuk daripada mazhab ahlul kalam. Tidak. Karena ahlul kalam mempunyai pondasi akidah. Akidahnya salah satunya adalah mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Yang mengherankan justru mereka membangun dasar akidah. Mereka berdasarkan ilmu kalam dan ilmu logika. Yang sesuai dengan akal, maka mereka terima ayat dan hadis tersebut. Yang tidak sesuai dengan akal, maka mereka tolak ayat atau hadis tersebut. Itu yang dimaksud mereka membangun akidah mereka berdasarkan ilmu kalam dan ilmu logika. Mereka mengatakan bahwa keduanya bisa menunjukkan sampai derajat kepastian. Artinya akal menurut ahli kalam bisa menentukan bahwa ini baik atau buruk secara pasti. Ya, menurut mereka. Makanya mereka mengedepankan akal. Sementara kalamullah tidak sampai pada tingkat yakin menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka tidak menimbulkan ilmu yang pasti, ilmu yang yakin. Hanya sekedar perakiraan. Contoh misalkan menurut mereka siksa kubur, ya. Bahwa adanya nikmat dan siksa kubur menurut mereka adalah sebuah perakiraan, bukan sesuatu yang pasti. Ya, bukan sesuatu yang pasti karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Ini contoh seperti itu. Jadi makanya mereka lebih mengedepankan akal, logika, selama masuk rasio mereka, masuk ke dalam logika mereka, akal pikir mereka diterima ayat dan Al-Quran tersebut. Kalau tidak masuk maka ditolak ayatnya. Nah, ini makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mempunyai kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Ya, meniadakan pertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Tidak akan mungkin. Kalau seandainya ahlu sunnah cara berpikirnya begini, apabila ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diterima oleh akal, maka nattahimul akal. Kita menuduh akal kita belum sampai. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jangankan tentang Allah, tentang diri kita saja akal kita belum sampai. Badan kita ini dalamnya ada ruh. Apakah akal kita bisa memposisikan bahwa masuk di akal tentang ruh tersebut? Tidak bisa. Nah, ini cara beragama yang sangat jomplang antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Sunnah tidak menunjukkan sampai tingkat kepastian bagi mereka. Hadis juga gitu. Menurut orang-orang ahli kalam, ahli ra'i, ahli akal yang menganggap dirinya berakal, tinggi akalnya, mengatakan bahwa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka tidak bisa menimbulkan ilmu yang pasti. Ilmunya semua prasangka. Maka ini tidak benar. Sungguh ini merupakan kesesatan dan kebiasaan yang buruk. Kemudian pensyarah mengatakan, amma ahlus sunnati wal haqqi fayaqulun ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yufidul yaqin
wal ilm wa yahtajju bihi fil aqaid wal ibadat wal muamalat la farqa fi dhalik hadhihi tariqatu ahli sunnati wal jamaah. Adapun orang-orang yang mengikuti sunnah dan kebenaran, makanya disebut ahlus sunnah dengan ahlus sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat kebenaran. Mereka menyatakan apa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan sampai tingkat yakin dan kepastian serta bisa digunakan untuk hujjah dalam hal akidah, ibadah dan muamalah. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Inilah cara ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah, orang yang mengikuti kebenaran, maka mereka mengatakan bahwa selama itu benar datang dari Rasulullah SAW, baik itu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan disampaikan kepada para sahabatnya, ataupun hadis-hadis Rasul SAW yang beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan disampaikan kepada para sahabatnya, selama itu sahih maka ya itu menimbulkan atau menimbulkan ilmu yang yakin, ilmu yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Ilmu yang pasti, tidak ada keraguan dalamnya. Dan tidak ada perbedaan, baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, ya sama. Apabila hadis tersebut sahih, apabila itu benar berasal dari Al-Quran, maka itu adalah wahyu dari Allah dan menimbulkan ilmu yang pasti, yang yakin, tidak ada keraguan di dalamnya, baik itu dalam perkara akidah, ibadah ataupun muamalah. Kemudian pensyarah mengatakan, wal hasilu anna alladhi yakunu fi qalbihi bughdun li syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha dalilun ala nifaqih wa ala adami imanih wa in kana yadda'i al-iman. Wal hasil, artinya ringkasannya adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kemunafikannya dan ketiadaan imannya meski ia mengaku beriman. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa yang membenci apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kemunafikan dan menunjukkan kepada ketidakimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an. Wa in kana ya'malu bihadhihi al-ahadits zahiran ma dama annahu yubghidhuha biqalbi fa inna hadha naqidun nawaqid al-Islam. Artinya, meski ia melaksanakan hadis-hadis secara zahir, meski ia mengamalkannya, selama dia membencinya dengan hatinya, maka itu menjadi salah satu dari pembatal keislaman. Dalam ayat ini terdapat dalil yang membenarkan akan hal itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amalan mereka. Maksudnya Allah tidak menerima amalan mereka, pahala-pahala mereka dari amal-amal tersebut terhapus. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka membenci apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, lalu Allah menghapus pahala-pahala amal-amal mereka. Quran surat Muhammad ayat 8-9. Wa fi akhir surah dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Dan di akhir surat Muhammad disebutkan yang demikian itu adalah karena mereka sesungguhnya mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaannya, sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Surat Muhammad ayat 28. Nah ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik. Hadha huwa as-sabab. Fahadha naqidun min nawaqidil Islam. An yubghidha al-insanu syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebabnya,
Dan ini merupakan salah satu dari pembatal keislaman. Sesungguhnya seseorang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pilihan lain. Imma mengikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum mengikuti otomatis dia mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baru setelah itu mengamalkannya. Berarti dia mengikuti Rasulullah SAW. Atau dia membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akhirnya dia mengikuti selain apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain, yaitu hawa nafsunya. Akhirnya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu syai'an, ya'ni annahu laysa laziman an yubghidha kullama jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Syekh Muhammad, yaitu maksudnya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagian, karena kan di dalam tadi di dalam pembatal keislamannya, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul. Barang siapa membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mengerjakannya, maka ia telah kafir. Apa maksud kata sebagian? Sebagian ini maksudnya menunjukkan bahwa tidak harus membenci seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya, kalau ada orang membenci parsial dari syariat Rasulullah SAW, sedikit saja dari syariat Rasulullah SAW, maka walaupun dia mengerjakannya, maka dia telah kafir. Walakin law abghadha syai'an minhu ka ba'dil ahadits as-sahihati ats-tsabitati fa innahu yuhbitu 'amalahu wa yantaqidu islamuhu. Artinya, meski seandainya membenci hanya sebagian darinya, seperti membenci hadis-hadis yang sahih. Nah, ini hati-hati. Membenci hadis tentang siwak, membenci hadis tentang jenggot, membenci hadis tentang merapatkan saf, kecuali kalau dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, membenci hadis tentang isbal, membenci hadis tentang cadar, ya, hati-hati. Walaupun hanya sebagian, tidak seluruhnya, seperti membenci hadis-hadis yang sahih, yang tsabit, maka itu membatalkan seluruh amalnya dan membatalkan keislamannya. Membenci tentang poligami, membenci tentang apa saja, ya, maka itu membatalkan seluruh amalnya dan membatalkan keislamannya. Jadi meskipun membenci sebagian, tapi berakibat fatal, yaitu mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian pensyarah mengatakan, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wal hadithu sahahahu al-Imam an-Nawawi fil arba'in wa takallama alaihi ba'dul ulama kal Hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu taala. Hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in, tapi sebagian ulama melemahkannya seperti Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Walakin tashhadu lahu al-ayatu dzalika bi annahum taba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Tetapi hadis yang tadi dikuatkan oleh ayat yang berbunyi yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci keridhaannya, sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Nah, kemudian penulis mengatakan, falam yakun hawahu tab'an lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika ahbatallahu a'malahum fal ayatu tashhadul hadis. Berarti hawa nafsu mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya tidak mengikuti, malah membenci. Tidak mengikuti menunjukkan kepada kebencian.
Karena itulah Allah membatalkan amalnya. Ayat ini berarti menguatkan hadis yang di atas. Surat Muhammad, Muhammad ayat 28 mengikuti ataupun menguatkan hadis yang kita baca tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, wa fi waqtina al-hadir kathura man yakrahu as-sunan ats-tsabitah 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza khalafat ahwahum wa ma yashtahuna. Pada zaman sekarang ini, zaman beliau, zaman kita sekarang ini, banyak orang yang tidak suka dengan sunnah-sunnah, yaitu ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu hukum dari Al-Qur'an ataupun hukum dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sunnah tersebut sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sunnah tersebut bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Nah, ini hati-hati ya. Orang menolak sunnah gara-gara hawa nafsunya tidak menerimanya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, wa min dzalika masailul muamalat mithlur riba alladhi fasha fin nas al-yawm. Misalnya dalam permasalahan muamalat, hubungan sosial, seperti riba yang banyak terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Riba yang banyak terjadi dalam masyarakat sekarang ini. فإذا قلت لهم هذا ربا والله ورسوله حرم الربا تجد عندهم تقرها وتبرما من ذلك. Yang artinya, jika kamu katakan kepada mereka, oh ini perbuatan riba, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan riba, maka kamu akan dapati kebencian, ketidaksenangan dari hal tersebut. Ya. Wa in kanu la yusarrihun la yusarrihun aw ba'dhum yusarrih fayakrahuna dhalik wa yatabarramuna wa yaqulun al-'alamu kullu 'ala hadha iqtisadun 'alami antum tukhalifuna al-'alam fahadha riddatun an dinil islam idza kariha an-nusus allati tahrumu ar-riba allati tuharrimu ar-riba wal qimara wal maisira wal muamalatil mukhalifata lil adillah. Artinya sebagian dari mereka menyatakan, meski mereka tidak menyatakannya secara terus terang, ada yang membenci cuma dalam hati, ngomong enggak, tapi sebagian mereka ada yang menyatakannya secara terus terang, enggak malu-malu mereka, atau sebagian dari mereka membenci hal itu dan tidak suka serta berkata yang terus terang ini, seluruh dunia menggunakan ini. Ini adalah seluruh dunia menggunakan ini. Ini adalah perekonomian global. Kalian yang mengharamkan riba menyelisih dunia. Nah, ini dia. Ini adalah kemurtadan dalam Islam. Jika membenci dalil yang mengharamkan riba, undian, judi, dan muamalah-muamalah lain yang menyelisihi dalil-dalil. فَإِذَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ كَرَاهَةٍ تَحْرِيمِهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحْبِطُ عَمَلَهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يَعْمَلُ بِهَا ظَاهِرًا. Jika dalam diri seseorang ada sedikit kebencian terhadap apa yang diharamkannya, diharamkan perbuatan tersebut, maka Allah akan membatalkan amalnya meski ia menjalankan nas secara zahir. Ini hati-hati para ikhwan, meski menjalankan nas secara zahir. Fal khataru syadidun wa 'ala al-muslimi an yatafaqqada nafsahu wa yahfaza lisanahu wa an yadura ma'al haqqi aina madar wa la yaduru ma'a hawahu wa syahwatihi. Artinya, bahaya hal ini sangat besar, maksudnya membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagi setiap muslim hendaknya memaksa dirinya atau memeriksa dirinya dan menjaga lisannya serta senantiasa menjaga kebenaran di mana saja berada dan tidak selalu bersama hawa nafsu dan syahwatnya. Tidak selalu bersama hawa nafsu dan syahwatnya. Nah, baik. Cukup kiranya kita cukupkan pada kesempatan kali ini tentang kajian penjelasan pembatal keislaman, dan kita masuk kepada sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Oba Memel Bintang. Setelah sholat baru sadar kalau membaca surat kurang satu ayat. Apakah sholatnya sah? Maka jawabannya sah. Ya, sah jawabannya. Kalau seandainya dia kurang satu ayat, maka jawabannya sah. Asal dia tidak sengaja. Kalau seandainya sengaja, maka tidak sah. Kecuali kalau surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah karena surat Al-Fatihah membacanya di dalam sholat adalah rukun. Ya, surat Al-Fatihah membacanya di dalam sholat adalah rukun. Dari Poni Afandi, apa yang harus saya lakukan untuk mengingatkan beberapa teman yang baru hijrah tapi mereka berguru pada ustadz-ustadz yang berbeda manhaj? Dalam kondisi sekarang ini ana baru bisa memberi info kajian-kajian online ustadz salaf. Mohon nasihatnya ustadz supaya saya bisa memberi nasihat kepada mereka karena saya khawatir salah memilih guru. Maka nasihatnya adalah saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin yang ingin mendalami ilmu agama agar benar-benar memilih guru untuk belajar ilmu agama yang pantas dia pelajari dari guru tersebut ilmu agama. Nah, dan ini adalah syariat Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalil dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi yang ditanya adalah orang yang berilmu, dan yang berilmu yang dimaksud adalah ilmu berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sumber ilmu yang benar. Karena itulah sumber ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya terdapat petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini dalil dari Al-Quran bahwasanya kita wajib untuk menyeleksi guru-guru agama kita. Jangan sembarangan untuk menuntut ilmu agama kita, agama dari sembarang orang. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin miqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadhallu wa adhallu." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan mewafatkannya, sampai jika tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang mengambil manusia-manusia yang bodoh sebagai pemuka agama. Lalu manusia-manusia bodoh tersebut ditanya tentang agama, lalu mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Di dalam hadis ini ada semacam tersirat bahwa seorang wajib untuk menyeleksi gurunya, mana guru yang memang benar-benar mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian juga kita ambil dari perkataan para ulama salaf, di antaranya para sahabat. Di antaranya misalkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang memerintahkan untuk mengambil ilmu dari orang yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Beliau mengatakan, "Dinaka dinak, fa innama huwa lahmuka wa damuk." Jagalah agamamu, sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambillah dari orang-orang yang lurus dan janganlah mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Yang menyimpang di sini macam-macam. Dalam akidah, menyimpang mengajarkan kepada kesyirikan, mengajarkan beristighatsah kepada selain Allah, mengajarkan menjadikan perantara antara Allah dengan manusia. Ini tidak benar. Mengajarkan menjadikan kuburan sebagai berhala, mengajarkan menjadikan terlalu mengagungkan. Nah, ini tidak benar. Mengajarkan ilmu gaib, mengaku mengetahui akan ilmu gaib, maka ini tidak pantas. Guru-guru yang dituntut ilmunya dari orang-orang seperti itu tidak pantas. Ataupun khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambillah dari orang yang lurus dan jangan mengambil dari orang yang menyimpang. Termasuk penyimpangan adalah orang-orang yang mengajarkan perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ngada yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyerupai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu zat ibadah itu sendiri ataupun tata cara ibadah itu sendiri. Seperti misalkan sholawat baru, zikir baru yang belum ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih, atau tata cara bersolawat, tata cara berzikir, tata cara berdoa, tata cara beribadah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka guru-guru seperti ini, orang-orang seperti ini tidak pantas untuk diangkat sebagai guru, diambil ilmunya. Ataupun juga permasalahan akidah yang berkaitan dengan guru-guru yang menyimpang dalam perkara ketatanegaraan yang diatur dalam agama Islam. Seperti misalkan ada guru yang suka mencela pemerintah yang sah, pemerintah muslim yang sah saat ini, maka tidak pantas untuk diambil ilmunya karena mereka menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak pantas untuk diambil ilmunya, meskipun mungkin dia hafal Quran, hafal hadis, bahkan mungkin hafal nomor ayat, hafal nomor surat, hafal nomor hadis. Akan tetapi mencela pemerintah diharamkan dalam agama Islam. Tidak benar diambil ilmunya dari tersebut. Nah, kemudian juga perkataan dari para tabi'in, di antaranya Muhammad bin Sirin, disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Muqaddimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka ambillah maka perhatikanlah di mana kalian mengambil agama kalian. Nah, ini.
Nah, sekarang kita baca perkataan yang lain atau pertanyaan yang lain. Ali Abu Salwa, di tempat kami tinggal sedang menerapkan ketentuan PSBB dengan 3 kali perpanjangan PSBB dari zona merah sampai sekarang zona kuning. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah kami sudah wajib berjamaah dan sholat Jumat di masjid yang sudah dibuka meskipun di tempat kami masih menerapkan PSBB, ataukah tetap sholat di rumah sampai betul-betul aman. Yang perlu diketahui adalah masjid kami ada di perumahan dan bersebelahan dengan pasar perumahan. Jazakumullahu khair. Saya sudah menjawab pertanyaan ini. Ringkasannya adalah bahwa siapa saja yang masih mengkhawatirkan dirinya tertular penyakit COVID-19 atau menularkan penyakit COVID-19, maka masih ada uzur baginya untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dari Hatta Takbuliptar, apakah tidak suka terhadap yang dibawa oleh Rasulullah SAW termasuk membenci terhadapnya? Iya, ini yang kita katakan tadi, bahwa tidak menyukai, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW termasuk membenci. Kan tidak suka berarti membenci. Tidak ada kata lain, tidak suka berarti membenci. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perbedaan membenci dan tidak suka? Sama, tidak ada perbedaan. Membenci adalah tidak suka. Ya, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Tidak ada perbedaan antara membenci dengan tidak suka. Kalau seandainya dia suka, maka pasti dia tidak membenci. Kalau seandainya dia membenci, pasti dia tidak suka. Teman saya, suaminya tidak sholat. Saya tidak mengetahui itu karena malas atau karena alasan lain. Apa hukumnya? Apa hukumnya apa ini? Bertanya tentang apa dulu? Ya, tentang hukum meninggalkan sholat atau hukum pernikahannya. Ya, ini saya ingin menegaskan, sering-sering menegaskan kepada kaum muslimin perkara ini, terutama kaum muslimat. Perhatikan ibu-ibu, ya, saudari-saudari muslimah yang suaminya tidak sholat, maka saya katakan ambil langkah berikut. Yang pertama, nasihati dengan keras sampai sholat. Yang kedua, jika tetap tidak sholat, maka bawakan kepada 2 keluarga besar, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Kalau tetap tidak sholat juga, maka sesegera mungkin untuk menggugat cerai. Karena seorang wanita muslimah yang sholat dan taat kepada Allah tidak pantas di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat, karena yang tidak sholat adalah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Baina syirki wal kufri tarkus salah." Jarak antara seseorang dengan bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Maka jika seseorang ini meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan
kesyirikan dan kekufuran. Maka saya nasihatkan, ambil 3 langkah bagi wanita yang suaminya tidak sholat. Jangan ditunda-tunda, karena kalau Anda menunda langkah ini, Anda pun berdosa. Anda pun berdosa. Bahkan mungkin persetubuhan Anda di atas ranjang Anda dengan suami Anda yang tidak sholat diharamkan. Ambil 3 langkah. Yang pertama, nasihati dengan tegas dan keras agar sholat, dan nasihatinya sampai dia sholat. Yang kedua, kalau tetap tidak mau sholat, maka bawa permasalahan ini kepada 2 keluarga besar, keluarga saudari dengan keluarga suami, agar mereka menasihati suami ini agar sholat sampai sholat. Kalau tetap tidak sholat juga, tidak ada pilihan lain. Anda menggugat cerai sebelum terlambat, meskipun Anda sudah punya anak. Karena kalau Anda tidak menggugat cerai, maka Anda pun juga berdosa. Kenapa? Karena Anda rela di bawah kepemimpinan suami yang kafir yang tidak sholat. Ya, wallahu a'lam. Ini penting. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Azzad. Bagaimana dengan pemerintah yang menolak hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah? Adakah dikata membenci hukum Allah? Perhatikan pertanyaannya baik-baik, wahai Muhammad Azzad. Bagaimana dengan pemerintah yang menolak? Kata-kata menolak, apakah pemerintah menolak hukum Allah? Coba tanya kepada DPR sekarang atau presiden sekarang, apakah Anda menolak diharamkannya riba? Apakah Anda menolak diharamkannya zina? Apakah Anda menolak diharamkannya minuman keras? Apakah Anda menolak diharamkannya judi? Tanya sekarang. Dan saya tidak yakin bahwasanya mereka menolak hukum-hukum Allah, tetapi mereka terbawa ke dalam sebuah kondisi yang akhirnya mereka harus untuk melakukan hukum-hukum selain dari hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dosa. Tetapi tidak dikatakan menolak, karena beda orang yang menolak. Saya menolak hukum sholat, meskipun hukum wajibnya sholat, meskipun saya sholat. Nah, ini perkataan bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ini perkataan bisa menyebabkan kepada kekufuran. Tetapi kata-kata bahwa pemerintah menolak hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini perlu pendudukan permasalahan. Apakah mereka menolak? Saya tidak yakin akan hal itu. Adapun terjadi bahwa di negara ini ada riba, di negara ini ada perzinahan, di negara ini ada tempat lokalisasi, di negara ini dijual minuman keras, maka itu tidak menunjukkan bahwa penolakan terhadap hukum-hukum Allah, tetapi itu menunjukkan kepada penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah. Bedakan itu baik-baik, tidak sama, ya, bedakan itu baik-baik, tidak sama. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an 3 kali, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Para ulama ahli tafsir ketika menafsiri ayat ini, maka penolakan terhadap hukum Allah bisa dihukumi sebagai kekufuran, dihukumi sebagai kefasikan, dihukumi sebagai kezaliman, tergantung kondisi orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah tersebut. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Dan ini juga yang kita nasihatkan kepada kawan-kawan kaum muslimin yang sering menuduh pemerintah kita, kaum muslimin, pemerintah Indonesia yang sah dan muslim, bahkan salah seorang dari pemerintah adalah kiai,
bahwasanya mereka adalah taghut. Ini hati-hati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Atas dasar apa Anda mengatakan mereka adalah taghut? Kalau seandainya Anda mempunyai hujjah, maka ucapkan. Kalau seandainya tidak punya hujjah, maka lebih baik diam. Karena tidak semua orang yang berhukum kepada hukum Allah dihukumi kafir. Allah saja menyebutkan hukumnya 3. Ada kafir, ada fasik, ada zalim. Tergantung kondisi orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu alam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala dari Suryadi Dragden, kalau sholat tarawih kita kerjakan tarawih 2, kita kerjakan rakaat tapi kita niatkan 4 rakaat supaya cepat selesai karena ada keperluan lain, apakah boleh? Maka jawabannya tidak boleh. Begini, ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Suryadi begini. Kan sholat tarawihnya 2, misalkan kita ambil pendapat 11 ya. Nah, misalkan dia 2, 8 ya. Nah, beliau begini. Maksud beliau mungkin ya, sholat tarawih 2 rakaat, lalu beliau niatkan 2 lagi. Jadi seperti 4. Padahal beliau cuma sholatnya 2 rakaat. Kemudian beliau sholat tarawih 2 rakaat lagi dan beliau niatkan 2 lagi. Berarti 4. Padahal sholat tarawihnya cuma 2 rakaat. Jadi beda di dalam niat saja. Maka jawaban pada kenyataannya akhirnya Pak Suryadi hanya sholatnya 2 rakaat dan 2 rakaat, berarti cuma 4 rakaat, cuma niatnya 8, gitu ya maksudnya. Maka bolehkah ini? Maka jawabannya perhatikan baik-baik. Saya ingin memberikan kaedah dalam masalah ini. Kaedah yang pertama, menggabung niat dalam ibadah yang sama bentuknya itu tidak bisa dilakukan dalam satu, apabila ibadah tersebut adalah pengikutan terhadap ibadah sebelumnya. Pengikutan terhadap ibadah sebelumnya. Saya beri contoh. Ini ya, ini kata-kata pengikutan. Itu sebagai kunci dasar pertama. Tidak boleh digabung kalau seandainya dia pengikutan terhadap ibadah sebelumnya. Saya beri contoh misalkan puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal adalah pengikutan terhadap ibadah sebelumnya, yaitu puasa Ramadan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan puasa di 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama setahun. Nah, ini tidak bisa kita katakan misalkan ada orang berpuasa sunnah Syawal, pada niatnya dia juga mengqadha puasa Ramadan. Nah, ini tidak bisa digabung. Kenapa? Karena puasa sunnah Syawal pengikutan terhadap puasa wajib Ramadan. Ya. Itu satu. Yang kedua, kata kuncinya ada pada yaitu ada pada kata saya beri contoh yang lain lagi, di antaranya adalah sholat qobliyah ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah dia mengikuti sholat wajib, maka tidak bisa sholat qobliyah diniatkan 2 rakaat sholat qobliyah plus niatnya juga sholat wajib, sholat 2 rakaat qobliyah subuh dengan niat juga sholat subuh. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia merupakan pengikutan sebelum dan sesudah sholat wajib. Ya,
tidak bisa. Itu kata kunci pertama di dalam pengikutan atau penggabungan niat dalam satu ibadah yang sama. Kata kunci yang kedua adalah yaitu tersendiri. Kata kunci yang kedua adalah tersendiri. Jadi saya memberikan kata kunci itu agar mudah dipahami. Tersendiri maksudnya adalah apabila seseorang mengerjakan ibadah yang merupakan ibadah tersendiri, maka tidak bisa digabung niatnya dengan ibadah tersendiri lainnya. Ibadah tersendiri lainnya, ya, seperti yang dicontohkan atau disebutkan dalam pertanyaan, yaitu seorang sholat tarawih itu ibadah tersendiri 2 rakaat, maka tidak bisa digabung niatnya dengan sholat tarawih yang sama karena dia sama-sama ibadah tersendiri. Paham maksud saya? Ibadah tersendiri. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak bisa 2 rakaat salam kemudian digabung dengan niat tarawih lagi sehingga niatnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi mengerjakannya cuma 2 rakaat. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia ibadah tersendiri. Dia adalah ibadah tersendiri. Nah, itu kata kunci menggabungkan niat. Dan ini semua yang disebutkan dari penjelasan tadi, dalil umumnya adalah innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan tergantung pada niatnya. Makanya para ulama mengatakan hadis ini, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan hadis ini adalah thuluthul ilm. Dia adalah sepertiga ilmu agama Islam. Ya, Imam Syafi'i bahkan mengatakan hadis niat itu masuk ke dalam 70 bab fikih. Maka sangat penting untuk mempelajari hadis niat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, dari Salman Hafiz, apakah termasuk pembatal keislaman jika seorang muslim mengkafirkan muslim lainnya tanpa ilmu dan tanpa hujjah yang benar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terjadi apabila seseorang muslim mengkafirkan muslim lainnya tanpa ilmu, tanpa hujjah yang benar, dia bisa, kata kafir yang dia katakan kepada muslim bisa berbalik arah kepada dirinya. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berbunyi, "Idza qala ahadukum li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma wa in kana kama qala wa illa raja' ilaihi." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kalian mengatakan kepada saudara muslim lainnya, "Wahai kafir," maka kata-kata wahai kafir tersebut sudah ada di antara kedua yang mengatakannya. Jika yang mengatakan ini berkata benar, maka berarti benar hukumnya kepada orang tersebut. Jika tidak, maka ucapan tersebut kembali kepadanya. Dan mengkafirkan seorang muslim tidak mudah para ikhwah. Saya ketika mengajarkan pembatal keislaman sering dituduh suka mengkafirkan. Padahal mengkafirkan tidak mudah. Dan kita tidak pernah mengkafirkan orang langsung, ya, si fulan kafir gara-gara melakukan ini, tidak. Yang kita lakukan adalah menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran. Adapun memponis orang itu adalah kafir, apalagi sampai memponis dia di neraka sehingga nanti ada julukan dari seorang pendakwah yang mengatakan bahwasanya panitia neraka, maka ini tuduhan tidak benar. Hati-hati. Kata-kata itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang mengajarkan bahwa ini tauhid dan dilarang melakukan yang ini karena ini kesyirikan, dan kesyirikan menyebabkan kepada neraka, ya, atau yang mengajarkan ini sunnah kemudian dilarang untuk mengerjakan kebalikannya, itu perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah bisa menghantarkan seseorang ke neraka,
Ini bukan panitia neraka. Ya, tetapi dia sedang mengajarkan agama Islam. Kita tidak memvonis seseorang, kita memvonis perbuatannya, dan tidak semua yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dia di akhirat kita pastikan dia di neraka, karena hukum akhirat hanya Allah yang memilikinya. Makanya para ulama salaf mengatakan kita sering membicarakan perbuatan seseorang, mungkin dia sedang masuk ke dalam sungai-sungai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mau tidak mau kita harus membicarakan agar kita bisa mengajarkan ilmu yang benar berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW. Yang tauhid dikatakan tauhid, yang syirik dikatakan syirik. Adapun pelaku kesyirikan, pelaku perbuatan bid'ah, maka dia kita katakan tidak langsung kita vonis ente musyrik, ente mubtadi, tidak. Tetapi ada syarat-syaratnya. Apalagi sampai memvonis kamu pasti di neraka. Tidak bisa. Yang bisa memastikan neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kajian ini tidak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, tetapi kita membicarakan hukum perbuatan. Ingat baik-baik. Saya sering mengatakan di zaman sekarang salah satu tugas besar dari dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para salafus saleh, tugas besarnya, tugas beratnya adalah menghilangkan tuduhan buruk. Ya, tuduhan buruk yang disematkan kepada dakwah yang mulia ini, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka menyesatkan, ya, suka, padahal kita menjelaskan perbuatan hukum perbuatan, bukan pelaku. Pelaku mungkin dia tidak tahu, pelaku mungkin dia tidak faham, pelaku mungkin dia ikut-ikutan, pelaku mungkin dia terpaksa, pelaku macam-macam sampaikan. Ini perbuatan ketauhid, ini perbuatan kebalikannya kesyirikan, ini perbuatan sunnah, ini perbuatan kebalikannya bid'ah. Mau tidak mau, karena inilah agama. Ya. Dan kita juga takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang yang dituduh dia musyrik, dia adalah mubtadi', akhirnya dia masuk ke dalam surga duluan dibandingkan kita. Jadi tidak mudah membicarakan atau memvonis orang. Jadi tidak mudah memvonis orang, itu ya, hati-hati. Dari Beni, apakah orang atau golongan yang senantiasa mengkafirkan sesama muslim dapat menyebabkan batalnya keislaman? Nah, ini sama ini. Ya, ini sama jawabannya tadi. Kayaknya mereka bersepakat juga. Dari Andri Setiawan, apakah kita bisa batal keislamannya kalau kita tidak menjalankan sholat wajib? Ya, sudah saya jelaskan tadi. Dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami, orang kaum muslimin, dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Di dalam itu hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Muslim, "Baina rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Ini jelas, hadisnya sangat jelas. Meskipun nanti kita lihat perkataan para ahli fikih, apa yang dimaksud kufur di sini? Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kufur di sini adalah kufrun duna kufur. Kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, dan ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan dia kufur keluar dari agama Islam, dan ini pendapat Imam Ahmad, dan juga ini ijma' para sahabat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Syaqiq atau Syaqiq bin Abdullah. Beliau mengatakan kanu la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun dunas salah, ghairas salah. Para sahabat Nabi tidak berpendapat bahwa ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Coba Anda bisa terangkan ini? Bahwa itu tidak menyebabkan kepada kekufuran yang keluar dari agama Islam? Wallahu a'lam. Misdar HRD, saya bingung, di tempat saya sebagian masjid sudah buka dan sebagian juga belum buka, dan selama ini saya belum ke masjid mengingat ada himbauan dari pemerintah. Maka ikuti himbauan, di rumah aja,
ya, wallahu alam. Kalau kita puasa sunnah tidak sengaja mencumbui istri siang hari, apakah puasanya batal? Kalau puasa sunnah maka tergantung mencumbu istri, ya. Apa yang dimaksud dengan mencumbu? Apakah memeluknya, menciumnya? Maka ini tidak membatalkan selama tidak keluar mani. Tapi kalau seandainya keluar mani, batal puasanya. Dan batal puasa sunnah tidak berdosa, ya, tetapi tidak layak untuk dilakukan karena khilaful aula. Karena Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, al-mutanaffilu amiru nafsihi. Orang yang mengerjakan amalan sunnah maka dia seperti pemimpin untuk dirinya sendiri. Mau dia lanjutkan amalan tersebut, mau tidak, terserah dirinya. Karena itu amalannya sunnah. Tapi jangan bermain-main. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga ada, kalau seandainya dia puasa wajib maka haram dan berdosa. Seperti misalkan mengqadha puasa Ramadan, maka kemudian dia berjima dengan istrinya, maka pada saat itu batal puasanya, dia berdosa, bertobat dan wajib untuk mengqadha puasa Ramadan di lain hari. Qadhaannya tersebut batal, wallahu a'lam. Dari Suryadi Daeng Parani, bagaimana hukumnya menggabungkan niat puasa Syawal dan 3 hari setiap bulan? Maka jawabannya boleh. Kenapa para ikhwah? Nah ini penting. Karena dia bukan ibadah tersendiri dan juga bukan pengikutan. Maka ini boleh. Puasa Senin dan Kemis, puasa Syawal, ya, hendaklah seseorang berpuasa di bulan Syawal setelah dia berpuasa Ramadan. Kemudian dia gabungkan niatnya dengan puasa 3 hari. Semoga dia mendapatkan pahala puasa Syawal dan pahala 3 hari di setiap bulan. Kenapa? Karena pahala puasa 3 hari setiap bulan 13, 14, 15 itu adalah puasa yang bukan tersendiri ibadahnya, tetapi dalam keadaan 13, 14, 15 diharapkan dia dalam keadaan berpuasa, begitu. Wallahu a'lam. Berarti sholat tarawih saya bulan puasa kemarin kemungkinan tidak terima ya Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Bukan tidak diterima, tetapi Bapak puasa sholat tarawihnya 2 rakaat, ya, salam 2 rakaat, salam. Berarti kalau Bapak cuma 2 rakaat, cuma 4 rakaat, ya udah itu saja yang Bapak dapatkan pahalanya. Menggabungkan niatnya tidak bisa. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ummu Fauzi, saya pernah sholat fardu 4 rakaat, terus saya lupa, pas 2 rakaat saya baca doa minta perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah sholatnya sah? Bisa dengan sujud sahwi? Maka jawabannya, mungkin yang dimaksud sholatnya adalah sholat zuhur misalkan, kemudian dia baru sholat 2 rakaat, baru setelah itu dia tasyahud. Di dalam tasyahud tersebut, tasyahud awal semestinya kan, kemudian karena tasyahud awal, tetapi beliau baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Maka jawabannya salatnya sah, tidak mengapa. Asalkan setelah itu dia bangun untuk mengerjakan 2 rakaat selanjutnya, ya. Adapun di tasyahud awal dia membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu dia membaca doa, tidak mengapa, ini tidak mengapa. Meskipun para ulama mengatakan untuk sholat tasyahud awal, untuk sholat di tasyahud awal salawatnya hanya ada yang mengatakan dibaca, ada yang mengatakan tidak dibaca, dan saya lebih condong kepada pendapat dibaca, dan boleh menambahkan setelahnya doa. Wallahu a'lam. Apakah tasyabbuh itu bisa mengarah kepada pembatal keislaman? Maka jawabannya nanti kita akan bahas ini. Nabi Muhammad SAW bersabda,
man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di riwayat Imam Abu Daud, barang siapa yang menyerupakan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan aqallu ahwalihi, hadis ini derajat paling rendah pemahamannya adalah bahwa kufrul mutasyabbihi bihim. Derajat paling rendah adalah tahrimu at-tasyabbuh bil kuffar, pengharaman menyerupakan diri dengan orang kafir. Wa in kana zahiru kufrul mutasyabbihi bihim, meskipun sebenarnya adalah kekufuran orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang khusus dimiliki oleh orang kafir. Ya, dalam perkara-perkara yang khusus dimiliki oleh orang kafir. Tapi nanti ada ada penjelasan tambahan, yaitu bahwa apa yang diserupakan. Kalau seandainya yang diserupakan dalam perkara-perkara akidah, maka bisa menyebabkan kepada kekufuran. Wallahu a'lam. Kita menerima sunnah poligami, tetapi kita tidak sanggup untuk dipoligami. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Tidak semua perempuan sanggup untuk dipoligami. Tidak berdosa. Yang penting saudari tidak membenci, ya. Nah, kemudian nanti suaminya mengajak, ayolah saya mau poligami, bagaimana ini? Ayolah saya mau poligami, bagaimana ini? Maka itu nanti di situ terjadi diskusi, komunikasi, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita menjelaskan hukum tahlilan dan yasinan itu bid'ah, tapi orang itu membantah apa termasuk ke dalam membatalkan keislaman? Tidaklah. Tidak, ya. Tahlilan terjadi khilaf di antara para ulama dalam arti tahlilan, yaitu mengirimkan pahala bacaan la ilaha illallah kepada orang yang sudah meninggal. Terjadi khilaf di antara para ulama, tetapi tahlilan yang dimaksud, kalau seandainya tahlilan yang dimaksud adalah menentukan hari-hari untuk membaca dan mengirimkan pahala setelah kematian seseorang, maka ini belum ada pembicaraan para ulama sedikit pun di dalamnya dari mazhab imam yang 4. Para imam yang 4 berbeda pendapat apakah pahala seorang yang masih hidup bisa ditransfer kepada orang yang sudah meninggal. Seperti misalkan saya membaca Al-Fatihah, saya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Fatihah 4 menurut orang Banjar. Nah, itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang Syafi'i mengatakan tidak sampai. Itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Ya, tidak sampai. Nah, tetapi dan Imam Ahmad mengatakan sampai. Itu yang terjadi khilaf di antara ulama. Adapun tahlilan, yang kalau yang dimaksud tahlilan adalah mengerjakan perkumpulan pada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-7, ke-25, ke-40, maka ini belum ada pembicaraan para ulama di dalamnya. Tidak terjadi khilaf di antara para ulama dalamnya, karena dia memang perbuatan yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi perbedaan adalah menyampaikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Apakah sampai atau tidak, itu dia. Adapun penentuan berkumpul-kumpul setelah orang meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 1 haul menjadi haulan, belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada pembicaraan para ulama terutama mazhab Syafi'i di dalam permasalahan ini. Di masjid tempat saya kalau habis maghrib setiap malam Jumat selalu diadakan membaca surat Yasin. Pada saat mereka membaca Yasin, saya tetap membaca surat Al-Kahfi. Apakah sebaiknya saya pulang membaca Al-Kahfi di rumah atau di masjid? Tapi habis membaca Yasin kami ada apel malam anggota militer. Maka jawabannya adalah pembacaan surat Yasin dia sama hukumnya dengan membaca surat-surat lain dari Al-Quran.
Nah, ketika terjadi pengkhususan pada malam Jumat ini memerlukan dalil, dan saya belum tahu ada dalil khusus untuk mengkhusus, dalil sahih khusus untuk mengkhususkan pembacaan surat Yasin pada malam Jumat. Wallahu a'lam. Saya bertanya, seorang wanita yang sholat Jumat di masjid hukumnya sunnah. Terus bagaimana kalau wanita tersebut tidak tahu hukumnya, lalu dia datang ke masjid mengikuti sholat Jumat? Apakah wanita tersebut harus sudah mendapatkan sholat Jumat atau dia harus melakukan sholat zuhur lagi? Maka jawabannya tidak. Apabila seorang perempuan pergi hari Jumat ikut sholat Jumat, maka cukup baginya, tidak sholat zuhur lagi, karena dia sudah mengerjakan yang wajib, yaitu sholat Jumat yang pada hak perempuan atau pada hukum perempuan hukumnya sunnah. Jadi cukup dia sholat Jumat, tidak mengerjakan sholat zuhur lagi. Wallahu a'lam. Terakhir pertanyaan dari Rifqan TV. Teman saya suaminya tidak sholat, saya nggak tahu karena malas atau karena alasan lain. Ini sudah tadi. Oh ya. Jika menikah di bulan Syawal ini, kemudian resepsi pernikahan diganti tebar ingkung crispy sebagai pengumuman bahwa kami telah menikah, apakah cara itu diperbolehkan, Ustaz? Maka jawabannya iya. Yang jelas paling utama adalah a'linun nikah, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu umumkanlah nikah agar tidak menjadi fitnah nanti bagi para tetangga, terutama para kerabat, bahwa kenapa ini perempuan bisa tinggal bersama dengan laki-laki. Jadi itu fungsi dari resepsi pernikahan agar menghilangkan fitnah. Kalau sebelum sholat tarawih niat dalam hati sholat dua-dua ini sudah tadi. Atau misal lagi sholat duha, di tengah sholat merubah niat, yang awalnya mau sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi kemudian di tengah sholat jadi niatkan 4 rakaat salam, 4 rakaat sholat tanpa tahiyat awal. Maka jawabannya, boleh seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga mengerjakannya 4 rakaat salam, baik itu sholat malam ataupun sholat duha, boleh. Tetapi lebih utama mengerjakan sholat sunnah 2 malam atau siang, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili wan nahari masna masna, sholat malam dan siang 2 rakaat, 2 rakaat. Ini lebih utama. Tetapi boleh kalau ada orang mengerjakan tadi, artinya kalau saya katakan boleh itu berarti hukum sholatnya sah, dia tidak berdosa. Tetapi lebih utama dia kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik itu sholat duha ataupun sholat tahajud atau sholat tarawih. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.